Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Krisela Ramayanti Purba dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Angkatan 46 Kelompok 4B. Menjadi seorang ASN merupakan sebuah amanah untuk mengabdi, membangun, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa. Sebagaimana kita ketahui, fungsi dan tugas dari seorang ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Proses pembelajaran di agenda 1 ini dibagi menjadi 2 tipe pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Kombinasi pembelajaran keduanya memberikan dinamika tersendiri buat saya, yang mana sinkronus memacu interaksi, diskusi, dan refleksi langsung dari pengampu di dalam kelas, baik secara offline maupun secara kelas online. Sementara asinkronus melatih kemandirian, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam memahami materi secara individu. Pembelajaran dalam agenda 1 dibagi menjadi 3 modul yang fundamental, yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membangun satu kesatuan hingga aksi nyata dalam bela negara. Perjalanan kita mulai dari modul 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Hari pertama saya mengikuti agenda 1, saya merasa antusias. Dalam sesi sinkronus, pengampu saya di grup 46, kelompok 46, angkatan 46 maksud saya, di kelompok 4, Bapak Nur Hidayat STMSC, mengajak kami angkatan 46 mengingat kembali 4 konsensus dasar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selama mempelajari materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, saya mendapat pemahaman bahwa wawasan kebangsaan bukan sekedar konsensus atau bukan sekedar nilai-nilai yang berdasarkan konsep, melainkan cara pandang yang harus tertanam dalam diri setiap warga negara. Saya belajar bahwa persatuan, kesatuan merupakan kunci utama untuk menjaga keutuhan bangsa. Hal ini membuat saya lebih menyadari bela negara tidak hanya diwujudkan dalam medan perang untuk saat ini, tapi melalui tindakan nyata, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pentingnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kesiapsiagaan dalam bela negara. Dari modul ini, saya belajar nilai kebangsaan dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal kecil, dan dimulai dari saat ini. Setelah memahami jati diri bangsa, kita harus membuka mata terhadap tantangan yang akan timbul seiring dengan perkembangan zaman. Pada modul kedua, saya belajar tentang cara menganalisis isu kontemporer. Dalam modul ini, saya belajar bagaimana memahami dan memetakan suatu masalah yang terjadi di masyarakat maupun di lingkungan tempat kerja saya, yang saat ini saya berdiri di instansi BMKG. Analisis isu kontemporer tidak hanya sekedar mengidentifikasi masalah, tetapi juga melihat akar penyebabnya, dampak, serta kemungkinan solusi yang dapat diambil. Saya diperkenalkan dengan konsep AGHT dan APKL, yang dimana AGHT itu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, dan APKL yaitu aktual, problematik, kekayaan, dan layak. Dengan contoh kasus-kasus nyata sebagai kerangka berpikir dalam menilai isu. Pendekatan ini membantu saya melihat persoalan dari berbagai dimensi, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, lingkungan, hingga pertahanan dan keamanan. Dengan cara ini saya menyadari bahwa setiap isu yang muncul pasti saling terkait dan membutuhkan penyelesaian yang komprehensif. Lalu, di modul yang ketiga, ada kesiapsiagaan bela negara yang mengajarkan bahwa membela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata, melainkan juga kesiapan fisik mental, dan profesionalisme. Kesiapan ini salah satunya diwujudkan melalui pola hidup yang sehat dan disiplin, dan menjaga pola makan yang bergizi seimbang, pola tidur yang cukup, serta pola olahraga yang teratur. Setiap ASN dapat memiliki fisik yang prima untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini juga selaras dengan modul ketiga, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Selain itu, pola hidup positif seperti manajemen waktu yang baik, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat, serta mengelola stres dengan bijak juga merupakan bentuk dari kesiapsiagaan dalam bela negara. Semua itu akan mendukung ASN agar tetap produktif, tangguh menghadapi perubahan, dan mampu berkontribusi maksimal bagi bangsa. Dengan demikian,
Kesadaran akan pola hidup sehari-hari menjadi bagian penting dari implementasi nilai bela negara. Salah satunya dengan rajin atau rutin berolahraga. Nah, sampailah di penghujung pembelajaran, selesai agenda 1, yang dimana modul pertama kita sudah belajar membangun fondasi kebangsaan dan meneguhkan rasa cinta tanah air. Modul kedua, kita belajar melatih kemampuan analisis isu agar lebih peka dan objektif. Seperti yang sebelumnya, ada dikasih pembelajaran terkait penggunaan fishbone diagram. Lalu di modul ketiga kita belajar menanamkan sikap siap sedia, disiplin, dan tangguh sebagai seorang ASN. Kegiatan ini juga diakhiri dengan pelaksanaan API Semangat Bela Negara atau ASBN dan inaugurasi dari Angkatan 46 dan Angkatan 47 sebagai pemantik semangat kami yang akan terus berkobar untuk melakukan bela negara. Bagi saya pribadi, pelajaran terpenting adalah bahwa menjadi seorang ASN berarti otomatis menjadi wajah negara di tengah masyarakat. Setiap keputusan, sikap, dan perbuatan saya nantinya harus mencerminkan nilai bela negara, setia pada Pancasila, profesional dalam bekerja, serta rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dan melakukan pelayanan publik secara optimal dan bertanggung jawab serta berintegrasi. Semangat bela negara!